pengusaha tuh bisa stres karena beberapa faktor juga nih. Ketika dia curhat dan sebagainya, kita pastikan kita dalam kondisi mood yang tepat. 2 bab, 1 bab, taruh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini aku mau tanya Coach Arif nih. Mungkin di video sebelumnya Coach Arif nih ngebahas pengusaha tuh bisa stres karena beberapa faktor juga nih. Karena bisa mikirin misalkan target marketnya yang lagi menurun atau misalkan gaji karyawannya kayak gimana. Nah, selain itu kita pasti jadi karyawan itu juga curhat kan ke atasan. Nah, bagaimana sih pengusaha itu atau misalkan leader itu mengelola stresnya dia tuh seperti apa? Kita tanya ke Coach Arif ya. Hai Coach. Halo, Sehat Coach? sehat dong. Oke Coach. Coach mau tanya nih Coach. Hmm. Kan video sebelumnya itu kan tadi kita ngebahas kayak misalkan pengusaha itu stresnya ada beberapa gitu kan Oh Coach. ya, yang saya buat rekaman Iya, sendiri, ya betul. betul. Nah, terus abis itu bisa aja ditambahin kayak saya curhat ke Coach gitu kan. Atau misalkan tim aku curhat gitu kan. Padahal kita juga lagi mengelola stresnya kita gitu kan Coach. Nah, ada nggak sih Coach batasan untuk kita dengerin curhatannya tim kita gitu? Jawabannya adalah kalau saya memisahkan antara ketika dia curhat dan kapan pada saat dia curhat dan saya jadi tempat sampah, dan kapan ada saatnya ketika saya memang harus melakukan maju terus gitu ya, untuk mikirin semua banyak hal yang harus saya pikirkan kan dalam setiap kondisi. Ya kalau menariknya kan kalau istilahnya kalau karyawan begitu ada problem, dia tinggal cus aja gitu ya, cus gitu kan. Tapi sedangkan saya pengusaha kan enggak, dia harus mikirin semua hal, gimana caranya untuk bisa bertahan dan bisa besar. Ya. Karena saya percaya bahwa setiap kondisi apapun nggak mungkin sifatnya permanen. Ya, betul. Pasti sifatnya sementara. Karena tugas kita adalah bagaimana ngedevelop itu, ngelola itu. Nah jadi balik lagi kalau ketika ada seseorang yang curhat, yang ideal sebagai seorang pengusaha adalah ketika dia curhat dan sebagainya, kita pastikan kita dalam kondisi mood yang tepat. Oke. Kondisi mood yang tepat. Jadi misalkan contoh, Pak saya mau ngomong sama Bapak, boleh nggak nanti? Jam sekian. Karena kan juga perhatiin tuh, kalau saya ngomong sesuatu saya bilang nanti ya, tunggu sebentar ya. Nah itu saya lagi ngebersihin kepala saya dulu. Misalnya kalau komputer tuh didefrag dulu. Kalau nggak didefrag, tahu-tahuan begitu dia dengerin, waduh, itu yang ada tambah ngomel gitu kan. Nah tugas saya kayak gitu. Nah yang kedua, ketika saya sudah ngedefrag, otak saya udah tenang, rilis, baru saya dengar, oke yuk kapan mau ngomong, apa ngomong, yaudah. Dan di kepala saya, setiap omongan dari karyawan, saya nggak boleh memikirkan omongan karyawan ini bakal enak nggak. Oke. Jujur nggak pernah. Saya mikirinnya adalah pasti ada something tertentu. Jadi saya udah nge-frame dulu di awal. Kalau mama sampai ada sesuatu pun, saya sudah siap-siap. Jadi artinya saya menyiapkan diri saya untuk berbicara. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, saya cuma dengerin apa yang dia mau sampaikan, tujuannya apa, sudah semua, baru saya akan menyampaikan sesuatu. Oke. Jadi tugas saya kalau ditanya, makanya kenapa kalau tanya pagi-pagi saya ngapain? Bangun pagi, baca kitab suci, terus kemudian meditasi, berdoa, olahraga, baca buku. Saya baca buku 3 loh Karin, bukan 1 loh. 1 hari yang sama. Jadi 3 buku saya baca, karena saya tipenya bosanan. Jadi kalau 3 buku saya baca, 2 bab, 1 bab, taruh. 2 bab, 1 bab, taruh. 2 bab, 1 bab, taruh. Jadi nanti besok baca lagi. Oke. Jadi karena saya tahu nih, kalau saya baca full buku itu 30 menit, aduh bosan saya. Jadi saya ngakalin ada 2 atau 3 buku. 2-3 buku. Jadi makanya kenapa buku-buku yang membosankan saya bisa habis. Nah, tujuan membaca buku itu biar saya dapat ide sesuatu. Kayak contoh hari ini saya baca buku Think Again. Bukunya bagus banget. Bukunya tebel banget 400 kayaknya 400 halaman. Saya baca, udah lebih dari setengah, saya dapat sesuatu. Saya dapat sesuatu. Nah, dapat sesuatunya itu kayaknya sebentar lagi akan jadi sesuatu yang akan saya buat dalam bentuk modul. Jadi kayak gitu loh. Jadi ada yang dapat sesuatu. Terus saya baca buku lain lagi, dapat lagi sesuatu. Oh, gini tuh. Makanya Karin kan ngecek kan bahwa saya kemarin ngasih tahu beberapa ide, ada evaluasi, melakukan apa dan sebagainya. Itu hasil dari saya baca buku. Jadi kalau saya nggak baca buku tuh dari mana Karin? Iya. Terus ngatasin permasalahan dari mana? Mentok gitu ya. Mentok gitu kan ya. Artinya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih petunjuk, ini ada buku, bukunya saya baca, saya mau baca tuh buku apa enggak? Dan ada solusi yang harus dilakukan.
Gitu ya. Kayak hari ini bukunya bab yang satu buku dia nanya gini, boleh nggak pinjam uang? Boleh nggak pinjam uang? Ditunjukin dalil, kalau istilahnya kalau di agama saya nggak ada istilah dalil ya, tapi ayatnya. Dikasih tahu ayat-ayatnya, saya baca, saya dapatin pemahamannya, oke, saya ngerti. Nah kayak gitu ya. Nah jadi saya baca tuh bukunya. Terus ada lagi satu lagi saya lagi baca tentang sejarah. Saya suka tuh baca buku sejarah gitu. Jadi saya cari tahu tentang sejarah. Karena siapa tahu biasanya sejarah ini saya tahu nih korelasinya, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Kita kan taunya hari ini kondisinya begini. Iya. Kondisinya begitu. Indonesia pokoknya begini. Kondisi begitu. Tapi saya perlu tahu sejarahnya. Karena dari sejarahnya saya tahu nih ceritanya kenapa begini, kenapa begitu. Iya, betul. Contoh, sekarang kan lagi rame tentang Tanah Abang. Iya. Tanah Abang sepi ya? Iya, sepi. Katanya gitu ya. Katanya sama. Terus kemudian TikTok. Ada gini-gini. Wow, TikTok bakal dilarang dan sebagainya. Saya berani mengatakan, walaupun sudah keluar pengumuman ya, bahwa katanya TikTok bakal tidak boleh ada jualan e-commerce atau keranjang kuning lah tepatnya. Tidak boleh ada keranjang kuning. Hanya boleh promosi. Iya. Kalau saya menjawab, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, selama ini yang saya tahu dengan pemerintahan Indonesia, peraturan apapun tetap ada bolongnya. Iya, betul. Peraturan apapun ada lubangnya. Jadi saya mengatakan bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dicegah. Kenapa saya berani mengatakan itu? Sederhana. Bluebird waktu pertama kali ada Gojek. Oh iya. Demo. Betul? Wah, demo ribut-ribut, sempat ada pemukulan dan sebagainya. Betul nggak? Iya. Pertanyaan saya menarik. Ujung-ujungnya gimana? Pakai aplikasi sekarang kan. Bluebird pakai aplikasi dan Bluebird kerjasama dengan Gojek. Kalau nggak salah kayaknya ada saham. Oh, oke. Mungkin kalau saya salah nanti terus di komen. Yang bisa menunjukin mau nggak mau bahwa teknologi nggak bisa lu cegah. Kita harus melakukan sesuatu. Iya. Pertanyaan menarik. Emang lu kira yang punya TikTok diem? Mikir juga kan ya, Bahkan Coach. saya kan pernah mengajar di TikTok Indonesia. Dan saya ketemu dengan tim-tim salesnya mereka. Tim salesnya mereka itu jago banget bener. Selama saya ngajar di beberapa company, saya jujur ya, ngajar di beberapa company, menurut saya TikTok adalah salah satu company yang salesnya pinter-pinter banget di atas rata-rata. Yang dibandingkan industri-industri lain. Bukan berarti industri lain nggak bagus. Bagus juga. Tapi ini jauh lebih bagus. Berarti pertanyaannya, permasalahan ini lu kira emang TikTok nggak bisa nyelesain? Bisa. Bisa. Iya nggak? Itu nggak perlu petingginya. Mungkin dari bawahnya pun sudah punya ide. Saya pun udah tahu bakal jawabannya bakal apa. Paling apa? Pemisahan. Paling muncul 2 aplikasi. Oh, oke. Terus gimana? Muncullah promosi. Begitu dia klik, kan bisa diakalin. Keranjang kuning nggak boleh kan? Referral boleh dong. Masuk lagi ke aplikasi lain. Diklik hyperlink masuk ke salah satu aplikasi kebuka, boleh dong? Boleh. Iya, terus kenapa? Iya. Ya dong? Nah itu maksud saya. Artinya semua tuh masih ada bolongnya. Iya, betul. Nah itu yang maksud saya tadi kata gambaran. Jadi tugas kita adalah mau kondisi seperti apapun, kita harus melihat ada possibility yang bisa membuat ini gimana caranya jalan keluar. Oke, Coach. Masuk akal ya? Jadi makanya kenapa kalau saya bilang, kita kemampuan mengelola stres bisa nggak? Ya harus bisa. Kalau nggak kayak gitu, kalau nggak baca buku gimana? Kita mentok nih. Terus mau nanya ke siapa? Nanya ke Tuhan. Bisa dong? Bisa nanya Tuhan. Keluar jawaban dari siapa? Orang-orang di sekitar kita. Iya, betul. Buku yang Tuhan tunjukin kepada saya baca itu buku, saya dapat aha, itulah jawaban dari Tuhan. Iya. Kalau saya minta ke Tuhan, terus kemudian ada orang ngomong, alah omonganmu omong kosong. Ada buku, alah nggak perlu buku. Pusing sendiri. Bisa nyelesain masalah? Enggak. Setiap problem harus upgrade. Kebanyakan orang adalah ketika ada masalah, dia menyalahkan semua situasi, nggak mau upgrade. Jadi makanya apa yang terjadi? Pengusahanya nggak bisa keluar stres. Itu aja mungkin yang saya bisa bicarakan.
Oke Coach, menurut aku untuk topik kali ini sudah cukup ya Coach. Terima kasih ya Coach. Nah, buat teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP bisa kunjungi di website kami di www.nlpleadershipindonesia.com. Akhir kata dengan aku Karin Dan saya Coach Antonius Arif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.